Hari ini kita lanjutkan tentang 7 checkpoint amal, nggih. Beramal memang mudah dan memang selalu kita disuruh husnudzon bahwa amal itu diterima. Tetapi husnudzon itu harus juga didasari dengan ilmu. Artinya Rasulullah memberi ilmu ini kita juga untuk bisa lakukan. Jagalah amal-amalmu dari 7 hal ini. Yang pertama kemarin apa? Ghibah. Jangan sampai hari itu amalmu dikotori dengan ghibah. Kalau hari itu engkau ghibah, otomatis seluruh amalmu akan tertolak. Kalau sudah terlanjur ghibah, ya minta maaf. Harus minta maaf karena tobatnya ghibah itu bukan sama Allah saja tapi kepada sesama manusia. Kemudian cegatan yang kedua, apa cegatan yang kedua? Bangga dengan amal. Bangga dengan amal, fakhro dengan amal. Yang ketiga setelah bangga maka muncul rasa sombong. Kemudian yang keempat, sekarang kita sampai langit keberapa nih? 4. Kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 370. Terima kasih, mic-nya baru. Enak ya. Nggak pakai pegang ya. Ternuhun rahmat dari Allah. Terima kasih sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang langit yang kelima. Ini pasti amal yang begitu istimewa sehingga sampai tembus amal yang kelima. Berarti ini sudah tidak ghibah. Para jamaah ini sudah tidak hobi ghibah kan? Insyaallah ya. Berusaha. Ya. Insyaallah kalau kita sudah belajar tentang ilmu ghibah, kita akan dikasih Allah rasa, oh iya ini ghibah. Lalu kita meralat. Biasanya begitu. Kita cerita tentang seseorang terus kita meralat. Ilham itu datang. Aku cerita ini biar kita bisa tahu solusinya gimana ya, gitu. Itu berarti memperbaiki niat. Yang tadinya ghibah yang haram menjadi ghibah yang dibolehkan. Itu di tengah-tengah gitu. Tapi kalau kemudian sudah terlanjur kemarin aku yang kemarin niat enggak bisa karena masih sudah selesai. Tapi kalau ilham atau petunjuk itu datang di awal atau di tengah, itu Allah sayang sama kita. Agar kita segera bisa menyetir lagi niat. Nah, itu tentang ghibah. Kemudian yang kedua, sekarang pintu yang kelima, ghibah sudah lewat, terus fakhr, pingin dunia, pingin dipuji-puji sudah lewat. Yang ketiga sombong sudah lewat. Dan yang keempat ujub. Ini belum 4 ya. Dereng sambun ya. Ujub apa bedanya dengan tadi fakhr? Ujub itu begini, perasaan yang tumbuh di dalam hati ketika kita selesai melakukan kebaikan tapi tanpa ada rasa merasa lebih baik daripada yang lain. Itu ujub. Hampir sama dengan fakhr, tapi kalau fakhr tadi itu di majelis gini, bangga kepada dirinya di majelis. Oh lihat dia itu ya, nek ngaji lungguh nih mesti mburi ya, nek aku itu loh nek ngarep terus. Nah itu sudah termasuk itu tadi, ujub. Itu termasuk fakhr karena berada di dalam majelis. Kita tahajud, kita sendirian, kita zikir bisa sampai 1000. Lalu kemudian kita merasa bangga, itu namanya apa? Ujub. Jadi kalau sendirian itu apa? Ujub, kalau bersama-sama dengan majelis namanya fakhr atau bangga. Dan ujub ini penyakit khas orang yang mau jadi baik. Itu penyakit ujub. Kita punya, kita semua punya, saya juga punya rasa itu. Tapi harus segera kita sadari bahwa itu adalah ujub. Ketika kita merasa bahwa suami kita lebih buruk, itu sudah sombong. Lebih buruk lagi daripada ujub. Makanya yang sombong itu masuk pintu yang ke-6 nanti. Sedang yang kelima ini, yang ketiga ya, sombong yang ketiga, kibir. Kalau sombong gimana Mi? Merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita bisa sedekah banyak, kemudian wong-wong iku ya apa to yo, duwe duwe ya padahal ya kok ora gelem sedekah. Aku iku ya gak duwe duwe, asline itu gak punya gitu. Tapi aku tuh bisa sedekah itu. Lah orang-orang itu ya wis jelas duwe. Di orang itu jelas butuh, kok ya nggak dikasih. Lah aku tuh lebih bisa gitu tuh, tak sempat tak penting itu namanya apa itu? Ya ujub, ya kibir. Kita punya nggak rasa begitu? Punya. Apalagi di forum-forum gini nih ya.
Kemudian yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Pundi yang kelima nggih. Sama khala ujubi amarnya. Qala Rasulullah kemudian berkata, 1 2 3 4 5 6 7, baris yang ketujuh. Qala Rasulullah melanjutkan kisahnya, wa tas'adu dan mengangkatlah al-hafadhatu malaikat hafadhah bi amalil abdi dengan amal seorang hamba. Berarti bun, amal itu disetor itu perorangan, bukan satu kelompok gini. Kita bisa bayangkan langit itu begitu riuh. Tiap hari satu malaikat setor amal satu orang. Satu orang, orang per orang. Abdu, makanya bukan bukan jamak tapi mufrad. Hatta yujawizu, sehingga amal itu terus melewati bihi dengan amal itu as-samaa, ke langit al-khamisata yang kelima, lolos langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai bisa tembus langit yang kelima. Kira-kira iki nggone orang sabilillah ya. Soalnya sampai ke langit kelima ya. Ka'annahu, tampak sungguh seolah-olah amal itu adalah al-urusu, pengantin. Lihat itu urus pengantin itu urus, walimatul arus. Pakai shin apa pakai sin? Sin, bukan pakai shin ya. Kalau arash, langit, tempatnya Allah, sehingga bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Istilah Allah pakai bahasa itu biar memudahkan kita mengerti, itu arash. Kalau urus itu apa? Pengantin. Walimatul urs, pengantin. Al-marfu'ati, yang diangkat, digendong, dipersembahkan ila ahliya, kepada suaminya. Seperti pengantin yang sedang diiringkan, ngiring manten, temu manten. Habis akad nikah kan kita ngiringi pengantin perempuan untuk dipersembahkan, dipertemukan dengan suaminya. Pasti kan didananin cantik dulu kan. Nah, amal yang sampai kelima itu seperti itu. Seperti pengantin diiringi oleh malaikat, mau dipersembahkan amal ini kepada Allah. Ya Allah, ini amalnya fulanah binti fulan, mut binti fulan. Fayaqulu, maka berkatalah lahum, kepada mereka, malaikat-malaikat yang menjaga amal. Berarti bukan hafadhah saja ini, enggak bun, yang bawa ke langit memang hafadhah. Ingat ya, kemarin setelah hafadhah itu, wih bagus, sama dia kan dibersih-bersihkan, dibanyak-banyain gitu, agar layak dipersembahkan kepada Allah. Makin banyak, makin bagus amal itu, yang ngiringi makin banyak. Seperti pernah disampaikan, setiap kita baca subhanallah, itu kan langsung dibawa sama malaikat. Di tengah jalan ini malaikat punya siapa tuh, ngikut lagi, wih ngikut lagi, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Semakin banyak subhanallah, semakin banyak malaikat yang mengiringi amal ini untuk dibawa ke arasy. Nah, kalau kita belajar tentang zikir-zikir gitu, wih berarti sudah langsung sampai ke arasy. Enggak, itu dikolek dulu, dikumpulkan, disetorkan nanti habis asar. Kita istighosanya pagi, tapi setorannya nanti habis asar. Jadi makanya yang berusaha berbuat baik banget itu asar. Maka ada hadis kan begini kan, siapa yang menjaga sholatul atamah, jamaah subuh sama jamaah asar, maka dia berarti sudah punya dua, sudah dipastikan dia masuk surga. Menjaga jamaah subuh sama jamaah asar. Ada apa dengan jamaah subuh? Membuka hari, malaikat ganti penjaga pagi. Ada apa dengan asar? Waktunya setor, malaikat juga maunya menyetorkan amal. Berat. Bardain, sholat di waktu dua dingin, yaitu sholat subuh sama sholat asar. Kita bu, jamaah isya juga penting. Kalau jamaah isya itu beda, fadilahnya isya itu siapa yang jamaah isya dan ditutup dengan ba'diyah, maka sepanjang malam itu dia dianggap sebagai sholat qiyamul lail. Itu jamaah isya untuk kita sendiri. Tapi kalau jamaah asar memastikan bahwa amal kita insya Allah bisa terangkat, menutup barangkali nanti kita ada yang salah-salah. Kemudian jadi zikir itu langsung diangkat napa mboten? Mboten. Masih dikelompokkan dulu. Jadi ngantri gitu, ngantri, nunggu asar. Kemudian fayaqulu, maka berkatalah lahum, kepada mereka. Kenapa mereka? Karena malaikatnya jadi tambah banyak. Amalnya seperti apa tadi? Pengantin. Berarti ini pasti orang yang sangat baik. Al-malaku, malaikat, al-muwakilu, yang mewakili biha, untuk menjaga pintu langit itu.
Qifu, berhentilah kalian. Kalau kalian banyak apa sedikit, Bun? Banyak. Bayangkan ya, iring-iring manten wis kadung bermobil-mobil ternyata di stop, mandek ora oleh melbu. Seperti itu amal kita itu. Wadribu, dan lemparkanlah bihadzal amali, dengan amal ini, wajah sahibihi, ke wajah pemiliknya, wajah pembuatnya. Wa ahmiluhu, dan bawalah dia amal ini, kalian bawalah amal ini, ala atiqihi, ke apa nih, lehernya. Jadi disuruh ngelempar ke mukanya dan ke lehernya, dibebankan ke lehernya. Buruk banget. Ana, aku malakul hasadi, malaikat penjaga hasad, sifat dengki. Innahu, sesungguhnya abad, orang yang beramal itu, karena dia telah ada yaksudu, dengki, annasa, kepada manusia, man, yang orang, yata'allamu, belajar. Dengki kepada orang yang belajar, berarti orang ini juga ahli belajar, ahli ilmu, maka dengkinya kepada sesama ahli ilmu. Wa ya'malu, dan dengki kepada orang yang beramal, bimithli amalihi, seperti amalnya. Kamu puasa enggak hari ini? Puasa. Aduh, ono sing ngembari rek poso. Terus kita ada rasa, gomdan dek posone gak dadi. Engko mudah-mudahan dek iso ngrasani dadi posone gak diterima. Gitu, ada rasa gitu. Dengki kepada orang yang berbuat sama dengan dia. Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullah. Wa kullu man, dan dia juga dengki kepada orang, karena yang ada orang itu ya'khudhu, telah mengambil fadlan, kelebihan, minal ibadati, dari ibadah, dan dengki kepada orang yang ibadahnya lebih dari dia. Kayaknya orang baik ya, kayaknya itu kan bagus, Mi, semangat. Bukan, ini dengki. Jadi nggak seneng kalau ada orang itu kemudian yang hafalannya lebih banyak dari dia. Aku harus lebih banyak dari dia. Jangan sampai aku kalah sama dia. Tuh gitu. Motivasinya adalah berlomba. Jangan sampai kalah. Demi apa? Nggak mau kalau ada orang lain lebih dari dia. Kita kadang begitu, Bun. Maka penyakitnya orang apa ini? Orang baik. Ya semua ini tadi orang baik. Karena ini kan sudah jelas beramal kan? Baru tidak sampai. Kemudian jadi orang yang amalnya lebih dari dia, dia nggak suka, dia benci. Maka gaulnya dengan orang-orang yang ada di bawah dia. Aku nek kumpul dhek iku rasane koyok minder ngono. Wis aku kumpul liya-liyane ae sing rapate iso ngaji. Engko aku koyoke sing paling pinter. Nah, kayak gitu. Jadi ndak nyaman kalau kumpul dengan orang-orang yang sama-sama alim, sama-sama ndak nyaman gitu. Sama-sama menghafal, sama-sama ngaji. Kamu sampai qiraati berapa? Sampai umi berapa? Umi sudah gharib. Oh, dia nggak nyaman gitu kalau sama-sama gharibnya tuh, karena berasa ada yang ngembari, ada yang menyamai ini tadi. Ya, ya Allah, ini seperti menguliti kita sendiri ya. Minal ibadati, dari ibadah, dari kelebihan ibadah loh, bukan kelebihan keburukan ibadah, tapi ada perasaan yang boleh yang bukan disebut hasad, yaitu ghibthah, menyemangati. Aku pingin kayak dia tanpa ada rasa dengki, tapi pingin menyemangati. Kayak gini ya, kan kadang kita itu kalau kemana-mana zikir itu bawa apa ini? Konter. Ngaji itu loh, tangannya mbak obat terus. Itu maaf ya, itu kurang menghormati majelis. Kata Habib Sayyid Maliki kayak gitu tuh, la jalasa wala dzakaroh. Dia tidak zikir dan tidak majelis. Gimana bisa zikir orang dia berada di majelis yang harus mendengarkan ilmu? Gimana bisa di majelis wong dia tidak menyimak ilmunya dengan baik? Jadi setengah-setengah, nggak dapat dua-duanya. Jadi kalau sudah majelis, majelis. Orang-orang kayak kita ini sempatkan zikir itu di waktu tertentu. Selesaikan. Banyak Mi, nggak selesai Mi, berapa? Ya berapa? Artinya nanti kita itu masuk golongan orang-orang yang kayak pamer gitu loh. Khawatir amal kita itu nanti, ini pintu yang ketujuh itu. Khawatir amal kita itu nanti didasari oleh riya atau pamer. Kecuali kalau seorang yang sudah tidak dikhawatirkan pamer. Memang zikirnya sehari itu dia punya 1.000.000 sholawat. Jadi dia harus kemana-mana bawa apa?
counter. Anjene targete sak yuto. Lah wong istighfar 100 saya kok nang dinding gowo counter gitu. Nggak apa-apa sih bawa counter itu menjaga agar kita ini dalam keadaan zikir gitu. Tapi jaga benar hatinya itu biar tidak ada unsur apa tadi riya. Dan kalau majelis-majelis gini ya majelis tidak usah sambil apa tadi zikir. Nanti nggak dapat dua-duanya gitu. Zikirnya nggih mboten, ilmunya nggih mboten. Gitu ya. Kalau sambil nyetir, kalau sambil ngobrol sama suami, ya ngobrol. Jangan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ngobrol sama anak, astagfirullahaladzim, itu bukan soleh, bukan solihah, itu tidak menghargai anak. Kalau waktunya zikir, waktunya ibadah yang lain, ngobrol sama suami sama anak ya, hargai suamimu, hargai anakmu, dengarkan ceritanya gitu. Nggih ya. Jenengan guyu napa guyu? Menertawakan diri sendiri. Kecuali kalau bunyai yang sudah zikirnya banyak, karena beliau nggak ada waktu gitu. Nggak ada waktu untuk zikir-zikir yang banyak. Itu mungkin bunyai kan kadang di mana-mana nggo tasbih panjang-panjang gitu ya. Awak dhewe iki wudu bunyai. Ya jadi ya biasa aja gitu loh, biasa. Khawatir amal yang sedikit ini hilang karena pamer atau karena riya. Ngoten ya. Wayaqa'u dan abad ini tadi di samping dia itu iri, dia juga wayaqa'u, dia juga memaki, mencaci, ngerasani fihim orang-orang yang amalnya lebih gitu. Itu cirinya orang yang hasud, seneng ngerasani orang yang amalnya lebih. Dek itu yo wis anjane wis tutuk gharib, tapi bacaane lho sone lo gak batek mencucu, so itu kurang kandel gitu, suka begitu. Memang sih dia sudah anaba, tapi masya Allah amburadul tajwidnya, ranggenah, mencaci, ngerasani, memaki, ngilokno kepada orang yang amalnya lebih. Kita kan ini nggak lolos pintu berapa ini? 5. Hasud kepada sesamanya. Amaroni telah memerintahkan ini kepadaku, Robbi Robku, alla ad'u, untuk tidak membiarkan amalahu amalnya, yujawizuni melewati aku, ila ghairi, untuk sampai kepada langit selanjutnya. Tidak, lemparkan dan bebankan kepada lehernya, kembalikan lagi, disertai dengan laknat Allah. Jadi masya Allah, jadi dosa-dosa bu, pahala sholawatnya, pahala tasbihnya, pahala istighfarnya tidak sumbut dengan dosa riyanya gitu. Bisa jadi sholawat kita pahalanya 1000, tapi riak kita itu dosanya 10.000. Yang ada nantinya bukan pahala tapi tekor, dosa gitu. Umi kok medeni, emang begitu bu, amal-amal hati itu emang begitu. Lihat ini Mu'ad sampai nangis pingsan-pingsan kan, karena takut dia. Nah saya ini gimana, bisa nggak lolos gitu? Karena ini semua ini termasuk kategori dosa besar. Bukankah riya itu syirik kan kemarin? Hasud itu menghapus amal-amal kan? Iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat. Iyakum, hati-hatilah kalian, wal hasada, demi hasud. Innal hasada, sesungguhnya hasud, dengki, yakulu, dia akan memakan al hasanat, kebaikan. Salawatmu, zikirmu, Quranmu itu kebaikan semua itu dimakan oleh hasud. Kama takulun naru, seperti telah memakan api al hataba, kayu. Begitu kerjanya hasud. Maka hasud itu hukumnya haram. Semua tadi mulai ghibah, fakhr, kibir, ujub, hasud, itu semua hukumnya haram. Sedangkan subhanallah, sholawat, istighfar hukumnya sunnah, tidak sumbut gitu. Maka hati-hati kita terhadap dosa-dosa apa ini? Batin seperti ini. Kita lanjutkan. Masih berani ya? Kita tuntaskan ya. Selamat enggak? Insya Allah kita belum selamat dari sini. Belum selamat. Tapi nanti kita lihat bagaimana solusi dari Rasulullah sendiri.